demonstrasi server ya ke Universitas Telkom. Setelah kemarin kita adakan UTS ya, kita akan lanjutkan. Nanti ada sedikit yang akan saya sampaikan praktikum ya, ini biar paham cara pembuatan dan proses untuk servernya. Untuk pengabsenan jangan lupa diisi angkat masing-masing, jangan sampai ketinggal, jangan sampai kelewat. Kemudian untuk informasi lain mungkin bisa kalian cek di Classroom nantinya ya. Ini perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung.
Oke, perkuliahan kita segera mulai ya. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-9 setelah kemarin kita adakan untuk UTS atau ujian tengah semester. Untuk hari ini akan saya praktikkan ya proses pembuatan database untuk prosesnya, kemudian untuk menyambungkan servernya ya. Bagaimana nanti baru akan kita sebentar. Oke, ada ya. Nanti akan saya praktikkan, saya previewkan caranya ya dalam pembuatan database, kemudian mengoneksian ke servernya itu seperti apa. Setelah kemarin saya berikan beberapa materi ya. Nah, itu adalah ada latihan-latihannya juga, dan juga setelah nanti saya praktikkan di sini baru kalian akan mencobanya ya. Apa yang sudah saya sampaikan di depan ya, atau di materi-materi awal itu bisa kalian praktekkan nanti setelah saya berikan, saya contohkan dalam pembuatan di lembar pembuatan MySQL dan juga untuk pengkoneksian ke servernya. Untuk yang belum bergabung ya, segera bergabung agar nanti bisa menyimak bareng ya. Kemudian misalkan nanti ada informasi, saya informasikan di Classroom. Oke, seperti itu ya. Saya rasa mungkin sudah pada dir ya. Akan saya mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Tidak terlalu banyak materi ya. Intinya saya akan mempraktikkan mengenai cara pembuatan database dan pengkoneksian ke servernya. Seperti itu, kita mulai saja sebentar. Oke, sebelumnya kalian buka untuk web browser kalian ya. Ini apa? Untuk mengkoneksikan atau membuat database-nya ada di MySQL ya, di PHP MyAdmin. Saya rasa sudah punya semua ya. Bagi yang belum punya, silahkan segera menginstal. Untuk softwarenya bisa kalian download ya. Ini banyak yang free. Silahkan pilih yang ratingnya tinggi ya, agar nanti tidak korup atau pada saat diinstal. Oke. Untuk pertama kita tuliskan, misalkan di sini, kalau di sini karena sudah saya sering gunakan ya, kita ini nulis PHP MyAdmin seperti ini. PHP MyAdmin. Kalau sudah pernah diakses, dia akan keluar seperti ini. Oke, kita klik ya di sini ya, dalam membuat database nanti ya, di pengelolaan di database nanti. Localhost 127.0.001 ya, atau ini adalah untuk PHP MyAdmin. Oke, kita tunggu dia akan belum keluar. Kenapa? Karena server belum kita hubungkan. Nah, servernya namanya apa? Nah, ini yang perlu kalian persiapkan adalah pertama tadi untuk PHP MyAdmin-nya ya. Apabila belum terinstall di PC atau laptop kalian, segera menginstal. Tapi untuk kebanyakan biasanya bawaan juga sudah ada ya. Itu tergantung penginstalan awalnya. Nah, yang kedua, software yang harus kalian butuhkan adalah Exam ya. XAMPP, tulisannya XAMPP ya. Ini untuk apa? Ini untuk pengkoneksian servernya. Kalau tidak ada examnya, nanti kalian tidak bisa membuat database di server ya. Karena pengelolaan administrasi di server di sini
kita lebih ke database ya. Bagaimana kita mengelola pengadministrasian ya, atau database yang kita punya misalnya, dengan catatan kita menggunakan server. Kalau tidak server, dia akan tersimpan di cloud ya, atau awam di awan ya, biasanya kalau di HP seperti itu. Oke, dari dua tadi sudah jelas ya. Yang pertama adalah PHP admin, kemudian kalau PHP admin saya rasa sudah ada ya di komputer masing-masing. Nah, kalau yang belum ada untuk pengkoneksian servernya yaitu Exam, silahkan download. Itu juga banyak yang free ya. Silahkan kalian download, diinstal, kemudian nanti baru bisa digunakan. Seperti itu ya. Oke, kita coba untuk pengkoneksiannya ya, karena di sini servernya belum kita hubungkan. Dia tidak akan tampil seperti ini. PHP admin untuk ruang kerjanya belum ada. Oke, kita cari dulu exam control. Nah, di sini ya tulisannya seperti ini. Oke. Jadi ada, kalau sudah di yang bagi yang sudah menginstal ya, jadi ada control panelnya. Kita pilih yang control panel ya, untuk menyambungkan untuk ke servernya ya. Exam kita lihat, kita tunggu. Nah, untuk exam di sini dia bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk exam juga versinya sudah banyak ya. Silahkan kalian menggunakan versi mana saja, saya rasa bisa digunakan ya. Apalagi kita penggunaannya masih dalam jangka lokal ya, belum ke online. Boleh menggunakan versi berapa saja, saya rasa bisa. Oke. Untuk di sini dalam pembuatan pengelolaan database server di sini, yang perlu kita hidupkan ya, atau yang perlu kita start itu, kita start di Apache dulu. Kita start dulu, ditunggu sampai dia nah, seperti kalau dia hijau seperti ini, dia sudah terhubung ya, Apache. Kemudian kita akan membuat database-nya nanti gimana, dengan bahasa apa, MySQL. Kita start juga. Tunggu sebentar, dia sudah jalan. Jadi kalau di sini exam kalian sudah terhubung, itu di sini status change detected running ya, dia sudah berjalan. Kemudian untuk Apache sama MySQL dia sudah berjalan semua ya, sudah running. Apabila ada yang tidak kompatibel misalkan dengan web browsernya, di sini akan tertulis error. Jadi mungkin kalian perlu download ulang untuk examnya yang versi berbeda. Seperti itu saja ya, nanti misalkan ada permasalahan seperti itu. Oke, di sini kan sudah aktif ya untuk Apache sama MySQL. Untuk FileZilla ini untuk kalau sudah kita upload ke internet ya, misalkan kita membuat sebuah web, itu kan tentunya ada database ya. Database-nya pun harus terhubung dengan server karena kita hubungkan dengan web. Nah, di sini kalau kalian membuat web kemudian masih dijalankan di lokal atau localhost, yang perlu kalian hidupkan juga cukup Apache sama MySQL saja. Seperti itu ya. Perlu diingat ya, ini untuk digarisbawahi, karena memang proses semua di database itu tentunya harus menggunakan, terhubung dengan servernya, yaitu menggunakan exam ya, salah satunya. Oke, kita minimize dulu yang ini karena di sini sudah terhubung dengan server tadi di examnya, kontrolnya tadi ya. Kita refresh dulu, reload ya. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan seperti ini. Kita masuk ke PHP admin ya untuk MySQL nanti. Jadi setelah kita hubungkan ya untuk server tadi ya, kita bisa membuat database-nya di sini di server ya. Jadi kita tidak perlu menyimpan, sebenarnya perlu kalau mau membackup ya,
karena tidak membackup, kalau tidak membackup ya kita sudah tersimpan di server dengan otomatis seperti itu. Jadi kalau biasanya ya di tempat kerja kalian, katakan yang sudah bekerja di perkantoran itu tentunya kan bagi yang semisal sebagai administrasi ya, itu ada misalkan jual beli, masuk keluar dan lain sebagainya, itu tentunya ada database-nya. Nah, untuk membackup misalkan database terjadi kerusakan, karena database tidak menutup kemungkinan dia juga akan terserang virus dan orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya hacker ya. Takutnya nanti rekapan ataupun data yang kita buat, kita simpan di dalam sebuah database di server itu disalahgunakan ataupun dirusak atau ada yang dihapus, itu kan rawan ya, riskan. Biasanya dari perusahaan tertentu itu ada backup ya, ada timingnya backup, misalkan 1 hari sekali, seminggu sekali, ataupun sebulan sekali, katakan seperti itu. Jadi untuk lebih aman ya, untuk keamanan. Tapi karena server kita ini adalah yang bisa dikatakan untuk gratisan ya, ada ya yang berbayar, jadi mungkin tingkat keamanannya akan lebih susah kalau mau disalahgunakan ataupun dibobol. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada database SQL status dan lain sebagainya di sini ya. Export, untuk mengekspor ya pada saat kita membuat database. Kalau kita mau simpan, kalau kita mau backup, nanti bisa kita ekspor. Nah, untuk import ini untuk pada saat kita mau memasukkan ke dalam PHP admin ya. Misalkan kita sudah mempunyai database kita sendiri ya, tapi kita mau membuka di komputer atau PC lain. Nah, kita bisa memasukkan lewat import seperti itu. Setting, untuk mengenai setting ya, ini sama saja. Ada engine plugin ya, misalkan kalian membutuhkan plugin yang memang harus diinstal di PHP admin kalian ya, silahkan ya, ini tertentu ya. Oke, di sini akan coba kita membuat database ya, database di MySQL, di PHP admin ya, database MySQL. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat new ya, atau di sini kita klik database. Di sini ada create database, atau kita klik new, sama saja ya. Misalkan database-nya pemrograman pengelolaan administrasi server, kita singkat DB fast gitu aja ya. Nah, untuk sebagai contoh saja di sini DB fast ya, untuk contoh. Kita di sini klik create. Nah, di sini kita create. Di sini apakah dia sudah masuk di sini? Dia sudah masuk ternyata di sini ya. Oke, create tabel. Nah, tabel yang akan kita masukkan di sini apa? Misalkan tabel 1 gitu aja ya, untuk contoh ya. Kalau number of column misalkan 4 atau terserah ya. Tabel 1 kolomnya misalkan 4, itu sebagai contoh ya. Misalkan kalian mau membuat kolomnya 10 bisa ya, 20 ataupun yang lain bisa. Kita go di sini, dia akan tampil di sini. Untuk tabel per 1. Dan dalam database, satu database itu bisa berbagai banyak sekali macam untuk tabelnya, dan di dalam tabel itu banyak, bisa beberapa kolom seperti itu. Nah, ini misalkan kita yang pertama ada nama, kemudian mata kuliah misalkan ya, kuliah, kemudian alamat katakan.
Ini sebagai contoh saja ya. Nah, untuk tipe data itu bisa kalian menyesuaikan. Kalau no tentunya bisa menggunakan apa? Numerik ya. Kalian menggunakan numerik yang apa saja boleh ya, ataupun numerik juga di sini numbering kita cari misalkan menggunakan int boleh ya, ataupun desimal misal ya. Kalau nama kita menggunakan varchar misalnya. Untuk makul juga varchar. Varchar atau char itu sama ya. Untuk varchar ini lebih banyak. Di sini ada char string ya, varchar. Misalkan menggunakan char, kemudian kita menggunakan char lagi, katakanlah seperti ini. Ini panjangnya ya, nomor bisa kita kasih 2 misalnya. Nama, kalau nama orang itu mungkin 30 cukup ya. Panjang maksimal ini ya, karakternya ya. Kemudian untuk mata kuliah misalkan 20 ya. Kemudian alamat kita kasih 50, banyak karena alamat itu biasanya 50 atau 100 ya, boleh ya. 100 misalnya. Nah, baru kalian ingat di sini ya, dalam pembuatan database itu kalian untuk values di bagian length ini atau panjangnya ini bisa mempengaruhi ya. Kalau misalnya kalian dalam satu database itu membuat bukan sebuah ya, 100 tabel katakan, itu kan banyak tentunya, nanti takutnya dibukanya agak lemot ya. Nah, agar penyimpanannya untuk file penyimpanannya di servernya itu tidak terlalu besar, itu bisa kalian tentukan di sini. Jangan asal 100 padahal apa, nomor itu biasanya mungkin 3 ya, 100 misalkan ada 1 2 3 4. Ini kan tidak terlalu banyak yang perlu kita butuhkan. Kemudian nama, misalkan kalian tulis 100, itu tidak ada nama orang yang karakternya sampai 100. Nah, itu kita buat 30 saja misalkan. Ini untuk meminimalisir ya, untuk penyimpanan di dalam database-nya. Seperti halnya kalian membuat di database Office ya. Default misalkan, ini terserah ya. Kalau mau di indexes di sini juga bisa, index primary key misalkan, atau tidak juga boleh. Sebentar, kita primary ini sebagai contoh saja, nanti bisa kalian coba-coba ya. Index. Nah, setelah seperti ini kita save dulu. Nah, ini kita sudah membuat satu tabel di dalam database DB PAS tadi ya, untuk DB pengelolaan administrasi server. Oke, jadinya seperti ini. Nah, pada saat kalian mau mengisikannya bagaimana? Nah, kita bisa insert di sini, atau struktur kita tabel struktur ya. Tabel struktur di sini. Nah, kita insertkan di sini. Nomornya berapa? Karena di sini desimal ya. Misalkan langsung saja kita isikan satu, namanya misalkan mata kuliah PAS, alamat Semarang misalkan. Nah, ini bisa insertnya bisa 22 ataupun banyak ya. Ini kan row-nya bisa diubah ya. Kalau misalkan 3 ya dia akan berubah 3. Kalau 4 ya dia akan bertambah 4. Jadi sekali insert kita bisa menginsertkan beberapa
file ataupun maaf apa ya, file yang akan kita inputkan, bukan filenya. Misalkan gini aja ya. Ini untuk sebagai contoh saja. Maaf, pas ya. Nah, kita go di sini ya untuk membuat data. Nah, ini untuk bahasa untuk menggunakan SQL, bahasa SQL-nya seperti ini karena kita menggunakan MySQL ya. Kalau kita mau membuat secara bahasa SQL itu kita insert into tabel 1 karena kita membuat nama dari tabel kita adalah tabel 1 di sini. Ya, di sini ya. Kemudian kolomnya yang kita buat berapa tadi? Ada 4. Ada nomor, kemudian nama, kemudian makul, kemudian alamat. Nah, karena kita menginsertkan di sini 3 ya. 3 data ya, 3 data yang kita masukkan. Jadi di sini formatnya seperti ini, values, kemudian 1 namanya AA, nomor 1 namanya AA, makulnya pas, kemudian alamatnya Semarang. Nah, ini adalah satu data. Kemudian data kedua ini, kemudian data ketiga adalah ini. Ini secara bahasa SQL-nya seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kolomnya di sini karena ada nama, nomor, nama, makul dan alamat. Oke, di sini sudah Nah, di sini ya sudah kita inputkan data, ada 3 orang, namanya AA, BB dan CC. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa di dalam database PAS ini kita bisa sudah membuat satu tabel, yaitu tabel 1. Kalau mau membuat tabel lagi silahkan, bisa kalian insertkan tabel nanti ya. Nah, ini di tabel 2 misalkan. Create tabel maaf, tidak di sini ya. Kita save untuk name-nya misalkan apa ya, contoh saja ya, B C, karena tadi kolomnya 4 ya, kita isikan 4, tidak apa-apa. Misalkan di sini nanti bisa kalian atur sesuai dengan tipe data, length, value dan indeksnya ya. Kita buat dulu saja. Oke, di sini sudah kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel underscore 2. Nah, pada saat kita inputkan untuk tabel 2 ini, baru kita insertkan. Nah, yang A ini apa isinya, misalkan apa dan lain sebagainya, kita isikan coba ya. Karena di sini integer ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita isikan. Nah, di sini seperti tadi ya, karena kalau kita tadi kan secara manual, kalau di sini kan secara bahasa SQL-nya. Insert into tabel yang kedua, di dalam tabel kedua itu ada kolomnya A, B, C, D. Nah, kalau kita menginsert atau memasukkan data dalam tabel tersebut, misalkan kita mau memasukkan 2 data, yang kolom A 1, kolom B 2, kolom C 3, kolom D 4 dan sampai 8 di sini. Nah, ini kalau secara SQL-nya. Kalau tadi kan secara mudahnya kan. Untuk
perkuliahan awal sudah saya sampaikan itu menggunakan bahasa SQL. Nah, ini saya praktikkan untuk lebih cepatnya saja karena waktu kita tidak terlalu banyak saya rasa ya. Nanti malah pembahasan saja nanti kebanyakan waktu. Karena di sini saya praktikkan yang lebih mudah ya, seperti tadi yang saya praktikkan bisa dicoba nanti. Oke. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini yang kolom A isinya 1 2 3 4. Nah, kolom untuk data kedua 5 6 7 8. Seperti itu ya. Nah, seperti halnya tabel 1 tadi. Di sini untuk kolomnya ada nama, makul, alamat, dan datanya sudah kita insertkan adalah ada tiga orang. Nomor 1 yaitu AA, nomor 2 BB, nomor 3 JJ, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kan DBPass ya. Ini adalah database yang kita buat. Nah, nanti kalian bisa membuat database dengan nama kalian masing-masing. Nah, kalau kalian mau menyimpan, misalkan kalau mau dikumpulkan ke saya, katakan ya sebagai tugas, kalian klik di sini ya, DBPass ini, kalian export. Kalian namakan apa, misalkan nama kalian masing-masing ya, DBPass kalau enggak ya, DBPass. Oh, ini template. SQL Dago. Nah, dia akan terdownload secara otomatis. Nah, di sini kan kita lihat untuk database yang formatnya SQL ya. Kita lihat di foldernya, dia sudah tersimpan di sini. Ini adalah database yang kita buat tadi, ada isi 2 tabel. Nah, di situ adalah cara menyimpan database kalian kalau mau dipindahkan komputer ataupun mau disimpan atau dikumpulkan misalkan ke saya. Nah, di sini ada menu import yang adalah pada saat kita mau membuka, katakan membuka database tadi ya, karena di sini sudah ada, mungkin tidak bisa kita choose di sini, kita pilih. Saya berikan contohnya saja, database apa ya tadi ya, download. Ini sini kan ada DBPass SQL ya, kita open. Nah, di sini jadi nanti kita akan membuka database, yaitu database yang sudah kita simpan tadi. Misalkan kita membuka di komputer lain. Nah, di sini barulah kita go di sini. Ya, karena ini sudah ada, mungkin already exist. Nah, dia sudah ada ya. Jadi keterangannya seperti itu. Oke, cukup paham ya, saya rasa ya. Jadi seperti itu saja. Yang terpenting kalian nanti bisa dicoba-coba dulu cara membuat database, membuat tabel, sambil memahami menu-menu di sini ya. Privilege itu apa, operation itu apa, export itu bagaimana, query itu apa. Untuk SQL-nya itu adalah bahasa SQL-nya. Kalau kalian mau menulis, misalkan memasukkan data secara bahasa SQL ya dituliskan di sini. Kemudian kalau mau secara manual seperti yang tadi saya praktikkan juga boleh. Itu untuk mempercepat sebenarnya. Tapi kalau di latihan-latihan materi yang pertama, yang awal-awal saya sampaikan menggunakan SQL ya silahkan kalian membuat di sini. Seperti itu ya. Oke, nah mungkin hari ini cukup di situ ya. Di sini dulu. Sampai di sini mungkin bisa dipelajari dulu cara membuat, kemudian mungkin nanti cara menghapusnya bagaimana ya. Nah, ini untuk trigger tracking ini nanti saya jelaskan di pertemuan belakang ya, mungkin ya. Ada cara untuk menggabungkan tabel 1 dengan tabel 2 juga ada nanti. Seperti itu ya. Untuk pertemuan ke depan nanti saya berikan contoh perancangan database ya, database server nanti ya. Jadi akan saya contohkan dalam bentuk lengkap ya. Dalam artian kita
sudah punya rancangannya, mau membuat tabel apa, kemudian tipe datanya apa, baru kita implementasikan ke dalam PHP-admin dihubungkan dengan server tadi ya. Jadi nanti jadinya seperti apa akan saya praktekkan nanti di pertemuan depan ya, karena biar tidak lupa hari ini kita cukup di sini dulu mencoba-coba lembar kerja di PHP-admin ini ya, dan menghubungkan servernya. Bagi yang belum punya apa namanya software untuk examnya, silakan di downloadnya, banyak di internet. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini. Perlu dipersiapkan kalian juga sambil mencoba-coba untuk membuat ini ya, apa namanya, database, kemudian menginputkannya mau secara manual atau secara apa namanya SQL, itu bisa kalian coba. Oke. Nah, untuk minggu depan akan saya berikan contoh untuk perancangan web perancangan database-nya, mohon maaf ya, perancangan database-nya, baru nanti kalian implementasikan, kalian buatnya. Saya berikan contoh untuk data perancangannya, baru kalian membuat database-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk mengenai penjelasan, ada trigger tracking designer untuk di dalam membuat sebuah database ini akan tetap saya jelaskan di pertemuan-pertemuan belakang ya. Itu nanti kita bertahap ya. Yang terpenting kita belajar di area ini dulu ya. Area lembar kerja kita di sini. Kemudian nanti tadi sudah saya berikan untuk exportnya, importnya, seperti itu ya. Kalau di sini kalau mau menghapus database yang sudah kalian buat, kemudian membuat, merename di sini ya, misalkan ada semua. Jadi silahkan dicoba-coba semua, saya rasa ada ya. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi cukup dulu sampai di sini. Saya rasa nanti bisa dipelajari terlebih dahulu bagaimana apa yang sudah saya sampaikan bisa di coba ya, dipraktikkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ya, bisa dipraktikkan, bisa dicoba di rumah, dan bisa memahami lebih di lembar kerja yang PHP Admin ini. Dan terima kasih untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.